Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa pendidikan olahraga Universitas NU Blitar, penempuh mata kuliah filsafat penjas dan olahraga semester 4 ataupun semester genap. Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-13, saya akan menjelaskan mengenai olahraga di masa depan. Jadi bagaimana uh, nanti ya, prediksi-prediksi dalam ranah filsafat olahraga di masa depan. Oke, langsung saja. Oke, olahraga di masa depan. Beberapa poin-poin kunci yang bisa kita identifikasi bahwa olahraga itu akan menjadi suatu perkembangan yang cukup menjanjikan di masa depan, yaitu pertama, olahraga adalah suatu konstruksi sosial, karena di sini olahraga adalah suatu kegiatan yang uh, menghubungkan antara individu per individu, kelompok per kelompok, komunitas masyarakat, organisasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, makna, tujuan, dan organisasi adalah olahraga akan semakin beragam di masa depan. Jadi, makna dari tujuan organisasi di masa depan akan terus berkembang, terus beragam, dan terus berimprovisasi. Kemudian, seperti makna dalam olahraga, organisasi olahraga mungkin seperti di PSSI ataupun di federasi-federasi olahraga, mungkin maknanya mereka adalah non profit, tidak ada profit dalam awalnya adalah tidak ada non profit. Kemudian ketika suatu perkembangan olahraga semakin kompleks, profesionalitas, akhirnya mereka mencari untung juga dengan mencari sponsor dan lain-lain. Tujuannya juga tidak hanya prestasi saja, bagaimana developmentnya dan lain-lain. Kemudian kekuatan dan kinerja olahraga akan tetap dominan karena mereka terus menarik sponsor yang kaya dan kuat. Nah, itu tadi. Kemudian olahraga di semua tingkat partisipasi adalah ciri ataupun situs untuk perjuangan tentang siapa yang harus bermain dan bagaimana olahraga harus diatur. Nah, ini adalah suatu ideologi tentang misalkan seperti Asian Games. Asian Games itu kan uh, tuan rumah punya legitimasi tinggi dalam mengatur siapa yang harus bermain, bagaimana olahraga diatur. PON lah, PON adalah suatu wujud yang sangat signifikan bagaimana perjuangan tentang siapa yang harus bermain dan bagaimana olahraga diatur itu sangat terlihat. Nah, kemudian saya ingin membrief dulu bagaimana olahraga itu dilibatkan di masa dulu, kemudian masa masa kuno ya, tahun 1896 ini adalah awal dari Olimpiade modern di Athena, di mana olahraga itu dijadikan sebagai simbol kekuatan jiwa dan raga, bahwa atlet-atlet yang turun di olahraga adalah mereka ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang mempunyai kepribadian baik, semangat perjuangan. Kemudian olahraga itu dijadikan sebagai menunjukkan bahwa dia adalah ras yang kuat, ras yang pemberani, dan lain-lain. Kemudian berkembang pada tahun uh, 1000 awal 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 abad 19, di mana di situ adalah era perang, era kolonialisme, era penjajahan. Di situ kemudian olahraga dijadikan sebagai perlawanan. Bagaimana di situ awal munculnya olahraga pencak silat Indonesia yang dijadikan sebagai perlawanan terhadap penjajah, kemudian pembentukan PSSI yang digalang oleh Suratin juga sebagai olahraga sebagai suatu perlawanan terhadap penjajah. Kemudian pada era milenium baru tahun 2000, olahraga sebagai kekuatan bangsa. Contohnya adalah bagaimana ketika Olimpiade Beijing, Cina sebagai suatu negara dunia baru yang masuk di negara pertama sebagai negara kuat, dia ingin menunjukkan bahwa dengan melalui olahraga mereka mampu menjadi satu bangsa yang kokoh, bangsa yang mempunyai kekuatan besar, di mana pernah dia membentuk suatu Yao Ming pebasket yang menginvasi di NBA. Itu adalah suatu hasil bagaimana Yao Ming mewakili negara Cina, bahwa Cina bisa mampu bersaing di NBA.
Kemudian bagaimana tentang tren olahraga saat ini? Tren olahraga saat ini ternyata memang masih tetap di ranah kesehatan dan kebugaran. Olahraga oleh wanita dan kelompok yang mencari olahraga alternatif. Di situ alternatif dengan kesehatan dan kebugaran, orang-orang terus mencari alternatif-alternatif olahraga yang di situ dapat nyaman, aman, dan mudah. Itu adalah bagaimana kemudian wanita juga mudah mengakses. Itu adalah bagaimana tren-tren olahraga saat ini. Kemudian nilai-nilai yang mendukung organisasi dan rasionalitasnya. Kemudian penekanan budaya dan komersialisasi, konsumen, media, teknologi baru, dan lain-lain. Gimana sekarang industri-industri mengenai pakaian olahraga, sepatu, dan lain-lain, kemudian alat-alat gym itu adalah komersialisasi melalui olahraga. Kemudian komposisi demografis yang berubah dari masyarakat ke masyarakat. Gimana nanti arus urbanisasi dan lain-lain itu juga ternyata mempengaruhi tren olahraga saat ini. Kemudian bagaimana jika olahraga itu direvolusi? Jika kita ingin jika tren olahraga saat ini sudah berkembang, bahwa berarti olahraga itu direvolusi, olahraga dikembangkan terus-menerus. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengubah olahraga adalah proses melibatkan identifikasi tujuan. Jadi ketika direvolusi, tujuan olahraga berganti. Nilai apa yang akan dilakukan dari sudut pandang masyarakat dan organisasi juga berganti. Sasaran dapat berupa pertumbuhan, reformasi, dan transformasi. Kebanyakan orang, terutama mereka yang diuntungkan oleh status quo, fokus pada tujuan pertumbuhan konservatif, karena mereka ingin memperluas dan memperkuat olahraga karena mereka saat ini itu dimainkan dan diorganisir, seperti tujuan olimpiade dan lain-lain. Kemudian beberapa orang fokus pada tujuan reformasi karena mereka ingin lebih banyak menikmati manfaat olahraga yang ditawarkan. Beberapa orang fokus pada tujuan transformasi, di mana radikal karena mereka ingin membuat suatu kembali olahraga dengan makna tujuan dan organisasi baru. Ini adalah bagian pembaharu dalam ranah olahraga. Kemudian jika olahraga itu direvolusi, saya kemudian terrefleksi dari suatu ungkapan dari budayawan Indonesia yang terkenal, Email Najib, itu mengatakan pada tahun 91 ketika dia memperoleh gelar salah satu gelar mengenai di dunia sastra, dia mengatakan bahwa dia itu dengan sastra, dia itu adalah sastra sebagai karya sastra itu sendiri, sastra yang ditampilkan, dan sastra sebagai metode. Dalam artian bahwa sastra sebagai metode adalah bagaimana dengan sastra dia itu mampu melakukan pendekatan-pendekatan politik, mampu melakukan pendekatan-pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Di situ kemudian saya teringat, ternyata dalam olahraga pun tidak jauh beda. Di olahraga pun bisa olahraga sebagai prestasi dan olahraga sebagai metode. Olahraga sebagai prestasi adalah bagaimana olahraga itu ditampilkan, orang mendapatkan juara, menjadi atlet profesional, kejuaraan dunia, itu adalah olahraga sebagai prestasi. Olahraga sebagai metode adalah bagaimana olahraga itu dijadikan alat penggerak untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, budaya, bahkan perlawanan. Bagaimana olahraga itu bisa menjadi metode? Mungkin sangat banyak contohnya. Yang paling terkenal adalah yang baru-baru ini sangat ramai diperbincangkan di Inggris adalah bagaimana seorang Marcus Rashford, pemain sepak bola di Inggris, dia itu menggunakan kapasitasnya, memanfaatkan kapasitasnya sebagai seorang atlet, dia itu mempengaruhi pemerintah sana agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan amal. Di sini Marcus Rashford berkampanye untuk membuat suatu perubahan. Di sini perubahannya adalah bagaimana anak-anak kurang mampu itu dibiayai. Kemudian ternyata di situ juga menggugah pemerintah Inggris itu adalah bagaimana olahraga seperti itu. Kemudian pada zaman dahulu ternyata sudah ada, di mana
magis Pele, pengaruhnya seorang Pele itu ternyata mampu menghentikan perang saudara di negerinya. Itu adalah ceritanya adalah ada perang, kemudian ternyata di situ dibarengi dengan pertandingan Piala Dunia, kemudian hanya untuk ingin melihat Pele, perang itu dihentikan sementara. Bagaimana olahraga itu sangat mempengaruhi perang pada zaman dahulu. Kemudian ini adalah salah satu pesenam dari dari Amerika, saya lupa namanya. Di situ dia itu pada umurnya baru 15 tahun, dia turun di Olimpiade London. Kemudian karena prestasinya, dia mampu untuk membuat anak-anak itu berani untuk berolahraga, berani untuk menunjukkan bahwa aku kompeten. Jika kita berbicara pada kemarin adalah olahraga dengan pendidikan, dalam ranah pendidikan anak-anak itu berani untuk berolahraga, berani untuk berekspresi. Sangat inspiratif apa yang dilakukan oleh pesenam Amerika itu. Kemudian di Indonesia dulu seperti yang dilakukan oleh Suratin itu tadi, gimana olahraga sebagai metode, kemudian sebagai perlawanan, kemudian pada Olimpiade 94 di Barcelona, seorang Susi Susanti, wanita pertama dari Indonesia ataupun atlet pertama di Indonesia yang mendulang medali emas. Kemudian dia adalah etnis Tionghoa. Kemudian dia pada tahun 94 adalah bagaimana terjadi antara marginalisasi etnis dan lain-lain. Ternyata dengan Susi Susanti menjuarai itu secara tidak langsung membuat percaya diri etnis Tionghoa itu untuk berani berolahraga dan lain-lain itu meningkat. Itu adalah bagaimana olahraga sebagai metode. Kemudian Didier Drogba, pemain dari Chelsea, juga pernah memaksa pemerintah itu untuk menghentikan perang sipil. Dan ini adalah yang paling yang sampai diangkat ke film adalah bagaimana cerita kisah dari seseorang di India, bagaimana di India itu budaya patriarkinya sangat tinggi, budaya perbedaan tingkat strata sosial itu sangat tinggi, bahkan perempuan itu harus diartikan selalu di bawah, di dapur dan lain-lain. Tapi dengan seseorang itu dia mengatakan bahwa anaknya akan dibentuk sebagai seorang atlet perempuan, atlet internasional di bidang gulat. Kemudian ternyata ketika anaknya itu juara di internasional, menggugah perempuan-perempuan dari India untuk berani berolahraga sama seperti yang dilakukan oleh di Amerika. Itu adalah bagian olahraga sebagai metode. Kemudian upaya bagaimana yang bisa dimanfaat, upaya untuk membawa perubahan dapat memberikan manfaat strategis ternyata. Dalam artian di sini adalah ada 4 teori. Ada teori budaya, teori interaksionis, teori struktural, dan teori sosial. Dengan teori budaya menekankan bahwa masa depan olahraga dikaitkan dengan simbol, nilai, norma, ideologi yang digunakan ketika orang ataupun mereka mengatur dan memberi makna pada pengalaman olahraga. Kemudian teori interaksional menekankan bahwa perubahan terjadi sehubungan dengan proses sosial, identitas, pengaruh teman sebaya, dan orang lain yang signifikan. Kemudian teori struktural menekankan bahwa mengubah olahraga memerlukan perubahan dan konteks yang lebih besar di mana olahraga ada. Hal ini seperti yang dilakukan oleh atlet India itu tadi. Kemudian teori sosial dapat mendukung tujuan konservatif, reformatif, dan radikal. Kemudian terlepas dari tujuan dan sudut pandang teori, itu ada beberapa perlu yang diperhatikan. Yang pertama adalah menjadi agen perubahan yang efektif dan membutuhkan visi yang jelas tentang apa yang bisa dilakukan. Kemauan untuk bekerja keras, memiliki kemampuan politik ataupun legitimasi politik. Kecuali jika kita berupaya menjadi olahraga seperti yang kita inginkan, itu akan mencerminkan minat mereka yang ingin kita bermain sesuai dengan persyaratan dan untuk tujuan mereka. Kemudian siapa yang akan diuntungkan dengan modernisasi olahraga?
Menurut saya adalah yang pertama adalah organisasi, jelas organisasi olahraga. Mereka kan mendapatkan bantuan-bantuan dana, kemudian tenaga dan lain-lain. Kemudian kelompok oposisi, orang-orang yang menentang, kemudian menjadikan olahraga itu sebagai metode itu tadi. Kelompok yang membuat olahraga baru dan alternatif, dan kelompok yang berupaya mengubah masyarakat yang lebih besar dengan cara yang akan mengubah olahraga. Kemudian ini adalah bagaimana kutipan dari dosen saya di Surabaya dulu. Saran bagi pemerintah dalam konteks olahraga sebagai metode adalah dia pernah berkomentar dan bertweet di media sosial mengatakan bahwa pemerintah seharusnya itu menempatkan olahraga sebagai bagian penting dalam prioritas pembangunan, bahkan pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan lain-lain, daripada membangun rumah sakit, mengadakan BNN ataupun terorisme dan lain-lain. Lebih bagus meningkatkan dan memfasilitasi infrastruktur olahraga masyarakat agar generasi muda lebih aktif dan tidak mengalihkan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak berguna dan masyarakat lebih sehat dan produktif. Bagaimana? Misalkan gini, biaya rumah sakit dengan membangun infrastruktur olahraga itu lebih murah membangun infrastruktur olahraga. Rumah sakit mengobati, tapi jika ada infrastruktur olahraga, kemudian orang kegiatan positif di sana melakukan olahraga, itu akan lebih efektif, lebih murah daripada membangun rumah sakit. Itu adalah contoh sederhananya. Oke, itu adalah beberapa poin-poin yang saya bagi tentang olahraga di masa depan. Terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan, kritik, saran, ataupun tidak setuju, masukan, silahkan berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.